Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, apakah Selamat suara siang, saya? Pak. Oke. Ini ada 3 orang ya, kita ada 15, kalau nggak salah di kelas yang saya ampu itu 15. Di sini baru bergabung 3, ada Bu Yeni, ada Bu Musliani, dan ini Bu Yesi atau Pak Yesi. Ini Bu Yeni dari mana, Bu? Saya dari Subang, Bapak. Oh, dari Subang. Oke, Ya. oke. Yani sama Bu Yesi belum muncul nih orangnya. Kita dulu 5 tahun Bu di Bandung, Bu. Ini dari Subang. Oke. Baik, Ibu, ini Bu Musliani sama Bu Yesi bisa bergabung nggak ya? Karena ini direkam nanti soalnya. Ini akan direkam dan nanti ini akan jadi bahan untuk evaluasi kita di akhir. Baik, mungkin untuk awal ini saya akan coba untuk dapat lebih dahulu. Kenalkan, nama saya Rizky Zakwandi. Saat ini saya sedang berada di Jogja Budi, Universitas Negeri Yogyakarta. Nah, di sini kebetulan saya diberi amanah untuk mengampu kelas karya ilmiah. Kelas karya ilmiah yang ada ibu dan bapak di dalamnya. Jadi nanti kita ada 15 orang. Mudah-mudahan bisa bergabung dengan kita pada hari ini. Ada kendala ya. Oke. Nah, sebelumnya Bapak Ibu sudah buka kelas karya ilmiahnya Bapak Ibu? Apakah sudah dibuka sebelumnya kelas karya ilmiah yang ada di e-learningnya? Sudah, Pak. Oke. Sudah, Bapak. Berarti sudah baca ya yang materi kegiatan kita yang pertama. Pertama sudah dibaca. Saya asumsikan sudah dibaca semuanya. Sekarang kita di kegiatan kedua ini kita akan menamakan persepsi terlebih dahulu, termasuk nanti tagihan-tagihan dari mata kuliah ini apa. Oke, nanti jika ada pertanyaan silakan diinterupsi saja ketika saya coba menjelaskan ya Bapak Ibu. Jadi biar tidak satu arah, nanti kita dua arah aja di sini. Kalau misalnya Pak saya kurang mengerti, ini saya perlu dijelaskan ulang, nanti di pertengahannya itu diinterupsi saja biar nanti kita tidak mengulang lagi dari awal. Oke, begitu ya Bapak Ibu. Sekarang saya akan coba terlebih dahulu untuk melakukan share screen. Oke, apakah PowerPoint saya sudah terlihat dengan jelas? Mohon responnya apakah sudah jelas? Sudah, Bapak. Oke. Oke, di sini di pertemuan pertama ini kita agendanya itu ingin menyamakan teori, persepsi, dan bagaimana nanti teknis perkuliahan karya ilmiah ini. Khususnya bagi Bapak Ibu yang berada di kelas saya, yang itu kelas PGSD. Ini semua saya konfirmasi lagi, ini semuanya PGSD ya? Iya, Pak. Oke. Dan Benar, Pak. Oke, dan sebelumnya Bapak Ibu apakah sudah mengambil atau sudah selesai mengambil mata kuliah PKP atau sedang mengambil? Sedang mengambil, Pak. Oke, sedang mengambil. Sedang, Oke, berarti Bapak. Sedang mengambil. dia sedang beriringan ya. Oke. Nah, yang pertama saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan mata kuliah karya ilmiah ini. Jadi, mungkin Bapak Ibu baru pertama ataupun di pihak UT sendiri ini baru pertama kali menyelenggarakan karya ilmiah sebagai suatu mata kuliah. Biasanya karya ilmiah ini tuh terintegrasi dengan mata kuliah PKP. Namun sekarang ini berdiri sendiri. Nah, mata kuliah karya ilmiah ini merupakan bagian dari prasyarat. Nah, kata yang kuncinya di sini adalah prasyarat program sarjana di universitas terbuka. Kalau prasyarat artinya Bapak Ibu tidak bisa lulus kalau misalnya nilai atau mata kuliah karya ilmiah ini bermasalah. Nanti jika di akhir mata kuliah Bapak Ibu sudah menyelesaikan semua tugas, namun output atau tagihan akhir dari perkuliahan ini tidak memenuhi kriteria minimum, maka Bapak Ibu tidak bisa melanjut atau tidak bisa menyelesaikan dalam program sarjana. Meskipun nilai PKP-nya nanti itu sempurna. Itu. Nah, dalam konteks mata kuliah ini, kita akan memfokuskan bahwasannya karya ilmiah yang dimaksudnya itu adalah karya atau artikel ilmiah yang berbentuk tulisan
yang berisi tulisan atau laporan sistematis dari hasil kajian atau hasil penelitian. Nah, karena ini beriringan dengan mata kuliah PKP, jadi Bapak Ibu sangat mungkin untuk menggunakan data atau laporan dari kegiatan atau mata kuliah PKP, kemudian dikonstruksi ulang, ditulis ulang, menjadi sebuah artikel ilmiah yang nantinya akan kita muat di repositori Rama. Jadi Bapak Ibu tidak perlu pusing, wah ada mata kuliah tagihan lagi nih yang harus penelitian ke lapangan. Tidak harus, tidak mesti Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menggunakan data dari mata kuliah PKP untuk dibuatkan artikel ilmiahnya. Kalau memang mata kuliah PKP-nya sudah selesai dan sudah mendapatkan data. Kalau belum bagaimana? Bapak Ibu sebelumnya apakah di sini sudah pernah mengajukan pembuatan ini Bapak Ibu? Pembuatan PTK? Belum, Pak. Oke, Bu belum. Yang lain, apakah sudah pernah mengadakan atau melakukan PTK? Belum, Pak. Oh, belum juga. Oke, Oh, tidak iya. masalah. Oke, tidak masalah Ibu Bapak. Kalau memang belum ada melakukan PTK dan juga mata kuliah PKP-nya masih dalam tahap proses, sedangkan tagihan ini itu kan nanti di bulan Desember itu sudah harus jadi. Jadi kita tidak bisa menunggu, nunggu dulu PKP beres nih. Kan nggak bisa begitu. Nah, alternatifnya adalah Bapak Ibu melakukan penelitian PTK dalam skala kecil. Alternatifnya ya. Jadi, misalnya, untuk mata kuliah PKP, Bapak Ibu melakukan penelitian berdasarkan bimbingan dari dosen pengampu. Nah, sedangkan untuk PTK ini, kan biasanya kalau kita PTK itu ada prosedur dan lain sebagainya yang harus, misalnya kita ingin melakukan PTK, kita harus konfirmasi dulu ke Dewan Pengawas, ke Praskol, dan lain sebagainya. Di sini Bapak Ibu bisa secara langsung melakukan penelitian mini riset untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan mata kuliah ini, sama mata kuliah ilmiah ini. Contohnya, ini kalau misalnya saya boleh tahu, Ibu, saya ingin menyapa dulu, ini kalau misalnya Bu Yesi, ini mengajar kelas berapa nih Bu sekarang Bu? Yesi, oke. Bu Yeni mengampu kelas berapa Bu sekarang Bu? Bapak mohon maaf, izin off kamera Iya. sambil mengisihi. Saya apa-apa, sekarang Bu. belajar di kelas 4 SD. Oke, di kelas 4 SD. Materinya materi apa Bu sekarang yang sedang dibahas? Tema apa? Sekarang itu tema berapa ya? Tema 4 gitu. Tema berapa? Lupa, Pak. Oke, tentang 4. Nah, untuk kedepannya mungkin Ibu bisa jadikan kegiatan pembelajaran tersebut sebagai mini risetnya Ibu, Bu. Selain dari mata kuliah PKP, nanti Ibu bisa ancang-ancang untuk melakukan mini riset. Caranya gimana? Ibu ceritakan saja seperti membuat PTK, tapi tidak lengkap dengan laporan PTK. Kan biasanya kalau kita bikin PTK itu yang agak rumit itulah menyiapkan lampiran-lampiran dan surat menyurat dan sebagainya. Nah, di sini kita lupakan masalah surat menyurat administrasi untuk PTK. Ibu fokus saja untuk melakukan pembelajaran menggunakan pola skema atau roadmap dari PTK itu tanpa melakukan saya harus komunikasi dulu dengan kepala sekolah, dengan teman rekan sejawat dan lain sebagainya. Itu kita melakukan mini riset saja. Ibu fokus di kelas Ibu saja. Cara Bu mengajar nanti diceritakan di riset kita. Seperti itu. Oke, ini ada Ibu atau Bapak siapa ini? Yang 8M ini, Bu Isma. Bu Isma mengajar kelas berapa, Bu? Oh iya, Pak. Saya sekarang mengajar kelas 3. Oke. Kebayang ya, Bu, tadi yang seperti yang saya jelaskan ke Bu Yeni, gimana caranya kalau kita melakukan mini riset? Iya, Pak. Oke, Iya. kalau misalnya kita belum punya data gitu kan. Ini, nah terus Bu Suliati, Ya, Pak. oke, Bu Suliati mengajar kelas berapa Bu sekarang, Bu? Mengejar saat ini ngajar kelas 3, Pak. Kelas 3. Materinya sama nggak dengan Bu Isma tadi ya? Materi tema apa Bu Uh, sekarang, Bu? Kalau saya sekarang tema C. Tema Kan C setelah tentang tentang individu tentang ini Pak, apa namanya, benda di sekitarku.
Oh, benar di sekitarku. Ya, enggak apa-apa, Bu. Mm-mm. Nanti itu bisa dijadikan sebuah PTK sederhana begitu untuk laporan atau tagihan dari mata kuliah ini. Begitu nggih, Bu? Ya, nanti di akhir ini nanti kita akan coba review artikel PTK yang mungkin kita bisa jadikan rujukan. Nah, kira-kira gimana caranya? Seperti itu. Oh iya, baik Bapak, terima kasih. Mohon maaf ya Pak ya. Pak, mohon maaf ini apa Iya. suara Bapak agak seperti jauh gitu, jadi saya Oh, kurang harus jelas ya? mencari-cari. Oh, Oke. Kalau sekarang sorry, bagaimana, sorry. Ibu? Apakah sudah terdengar jelas? Oke, sudah Bapak. Oke. Kalau misalnya Ya, kurang jelas diinterupsi saja ya. Oke. baik Pak, terima Sekarang kasih. ini Bapak Muhammad Abid. Halo, Bapak. Iya, Pak. Oke. Bapak sekarang Iya. ngajar kelas berapa, Pak? Bentar, Pak. Suaranya tak agak kecil, Pak. Mohon maaf, Pak. Saya tak. Oh, gini. Oke, bentar. Sekarang Bapak posisi di mana, Pak? Saya posisi Pekalongan, Pak. Oh, di Pekalongan. Oke, Ya, oke. Pak. Mengajar kelas berapa, Pak, sekarang, Pak? Kelas 6, Pak. Kelas 6. Wah, udah tingkat tinggi itu berarti ya dah. Enggak. Kayak biasa. Ya, biasanya kalau di tingkat tinggi itu lebih enak, Pak, kalau mengadakan PTK biasanya. Iya. Sudah pernah melakukan PTK, Pak? Belum, Pak. Oh, belum. Ya, enggak apa-apa, Pak. Nggak apa-apa. Nanti kita bareng-bareng, Pak. Oke, oke. Oke. Terus ada Bu Freti. Halo, Ibu. Halo, Bu Freti. Oke, iya Pak. Oke. Halo, Bu. Ibu lagi di mana, Ibu? Ini, Bu? Saya di Surabaya, di SD Atarbia. Oke. Sekarang mengajar kelas berapa, Bu? Saya sekarang tahun ini ajar kelas 6. Oh, sama-sama Pak Abi tadi. Oke. Oke. Jadi kita bisa coba rancangkan PTK sederhananya begitulah, Bu ya. Oke, terus terakhir ini ada Bu Reza. Bu Reza, halo. Iya Pak, halo. Oke. Bu Reza di mana, Bu Susi, Bu? Saya Pak, Lampung. Oh, di Lampung. Main jauh ya. Oke. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi tagihan mata kuliah ini tuh adalah untuk membuat artikel ilmiah. Jadi mau tidak mau, kalau misalnya Bapak Ibu belum memiliki data dari mata kuliah PKP, nanti itu mau tidak mau harus melakukan PTK sederhana. Tidak perlu takut Bapak Ibu, nanti kita akan coba diskusikan bareng-bareng, kita berembukan bersama bagaimana kita membuat PTK sederhana dalam waktu kurang lebih 2 bulan ini, begitu Bu ya Bapak. Oke. Nah, mungkin Bapak Ibu sudah baca ya yang ketika kalau misalnya sudah buka e-learningnya, ini seharusnya sudah ada. Tapi ini kan saya tekankan lagi bahwasanya mahasiswa yang wajib mengikuti mata kuliah ini tuh adalah mata kuliah yang dilakukan secara mandiri, secara bertugas dan bimbingan. Nah, kita ada di sini ada Tuton dan juga abstrak web. Nah, tugas akhir itulah menghasilkan dan mengunggah satu artikel ilmiah yang bebas plagiasi. Nah, di sini ditekankan Bapak Ibu bahwasanya artikel ilmiahnya harus bebas plagiasi. Artinya apa? Selain Bapak Ibu membuatnya dengan mandiri atau mengambil datanya pribadi, itu harus terbebas dari plagiasi. Dan memenuhi ketentuan standar yang ditetapkan oleh penulisan karya ilmiah UT. Ini akan kita kejar bersama-sama, baik itu dari saya sebagai pembimbing mata kuliah dan juga Ibu Bapak selaku mahasiswanya. Di sini Bapak Ibu, karena ini tugasnya cuma satu, yaitu menghasilkan mata kuliah, menghasilkan artikel ilmiah yang bebas plagiasi. Artinya semua nilai Bapak Ibu dari pertemuan awal hingga pertemuan akhir bergantung kepada artikel yang Bapak Ibu buat. Meskipun nanti ada tugas 1, tugas 2, tugas 3 ya, itu nanti itu kan adalah bagian-bagian yang harus diupload secara berkala. Tapi penentuan nilai akhir atau penentuan kelulusan itu ada di artikel ilmiah akhir yang Bapak Ibu unggah, yaitu yang bebas plagiasi. Karena Bapak Ibu karena semuanya dibuat diketik menggunakan Microsoft Word dan sebagainya, dan sistem sekarang sudah modern, pengecekan plagiasi itu sangat mungkin dan sangat mudah Bapak Ibu. Nanti saya akan tunjukkan bagaimana sistem membaca plagiasi yang Bapak Ibu atau kita buat ketika kita menulis sesuatu. Nah, namun demikian Bapak Ibu bisa dibebaskan. Jadi wajibnya sekarang Bapak Ibu bisa dibebaskan
apabila Bapak Ibu memiliki 3 kriteria. Yang pertama, pernah menerbitkan artikel ilmiah dalam jurnal ilmiah nasional ataupun internasional, atau proceeding nasional ataupun proceeding internasional sebagai penulis pertama. Oke. Ini syarat utamanya. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu pernah menerbitkan di jurnal internasional, jurnal nasional, seminar nasional, atau seminar internasional, Bapak Ibu tinggal memberikan tautan link nantinya ketika mengupload tugas pertama ini, tinggal memberikan tautan link, nanti akan dilakukan pengecekan oleh tim UT. Kalau misalnya Bapak Ibu, oh ini benar, misalnya tadi ada saya coba Bu Freti misalnya, atau Pak Abid misalnya pernah mengikuti seminar nasional atau seminar internasional yang artikelnya dipublikasikan. Nah, setelah itu maka Bapak Ibu dibebaskan dari mata kuliah ini. Seperti itu. Apakah di sini Bapak Ibu pernah mengikuti kegiatan tersebut? Bapak Ibu? Belum, Pak. Belum. Oke. Belum, Kalau belum, Pak. oke. Kalau belum nanti kita sama-sama Bapak Ibu ya, kita menulis artikelnya bersama-sama ya, bareng-barengan. Oke. Oke, next. Ini. Nah, mata kuliah ini memang berkaitan dengan mata kuliah TKP atau TAP, tapi ini mata kuliah terpisah Bapak Ibu, seperti yang kita katakan tadi. Sebelumnya ini bagian, artinya hanya beberapa pertemuan untuk membuat artikel ilmiah dari hasil TAP atau PKP-nya. Tapi sekarang ini tuh beriringan. Tadi sudah dipastikan di awal, Bapak Ibu saat ini juga sedang mengambil mata kuliah PKP. Nah, artinya hasil dari PKP atau penelitian tersebut bisa dibuatkan artikel. Namun demikian Bapak Ibu, mata kuliah ini tidak memiliki SKS. Ini memiliki prasyarat yang penting tapi tidak memiliki SKS. Artinya Bapak Ibu ketika memiliki nilai yang kurang dari 75, meskipun nilai PKP nanti Bapak Ibu itu adalah misalnya 90-100, itu Bapak Ibu tidak bisa mengikuti kegiatan kelulusan sebagai mahasiswa diploma ataupun sarjana. Ini itu agak kejam Bapak Ibu ya, karena dia tidak memiliki SKS tapi pengaruhnya sangat besar terhadap kelulusan nantinya. Jadi ya kalau misalnya Bapak Ibu tidak bisa lulus atau menghasilkan artikel yang bagus semester sekarang, semester depan atau semester depannya lagi bakal mengulang lagi seperti itu. Mungkin bertemu lagi dengan saya seperti itu Bapak Ibu. Oke. Tapi jangan khawatir, di sini saya insya Allah akan membantu Bapak Ibu semuanya untuk membuat artikel yang memenuhi kriteria dan layak tadi ya. Oke. Nah, capaiannya di sini tuh kita sebenarnya sudah bisa dibaca ya ketika sudah membaca e-learning itu. Yang pertama itu merumuskan permasalahan sesuai dengan bidang ilmunya. Ini langsung akan menjadi bagian tugas 1 nantinya Bapak Ibu. Jadi nanti Bapak Ibu, tadi misalnya yang di kelas 6, sekarang coba mulai perhatikan kepada siswanya, oh siswa saya itu memiliki masalah dalam hal ini misalnya. Kesulitan dalam memahami ini misalnya. Nah, sebagai guru SD, kita harus mampu memberikan kesempatan atau membantu siswa kita itu untuk kalau misalnya permasalahannya seperti ini, obatnya seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu ketika membuat PTK, Bapak Ibu bertugas sebagai dokternya sisa anak-anak kita. Jadi nanti tidak coba-coba lagi. Jadi sudah tahu obatnya apa seperti itu. Nah, itu menjadikan tugas yang pertama. Nanti mungkin bisa diidentifikasi yang topik yang paling seru sekarang dibahas itu Bapak Ibu mungkin adalah masalah learning loss. Nanti itu Bapak Ibu bisa bahas dengan detail ya. Terutama Bapak Ibu yang di kelas 6, Pak Abid misalnya, Pak Abid, halo Pak Abid. Halo, Pak. Nggih. Abid. Oke. Bapak 2 tahun lalu masih sudah mengajar kelas 6 belum di Pak? Belum, Pak. Baru ini, Pak. Baru ini, oke. Nah, atau Bapak yang sebelumnya, apakah kelihatannya ada nggak Pak kehilangan atau penurunan kemampuan dari siswa kita selama pandemi ini Pak? Kalau Pak, konsentrasi anak dalam mengikuti pelajaran menurun, Pak, kalau di kelas saya, Pak. Iya, karena mungkin sudah terlalu lama tidak tatap muka, jadi konsentrasi mereka di kelas ini agak kurang, Pak. Apa mungkin pembelajaran saya yang kurang menarik atau bagaimana mungkin? Oh, tidak Nggih. masalah Pak. Itu dijadikan Nggih. masalah yang harus diselesaikan Pak. Jadi memang misalnya tadi Bapak merasakan, oh kok setelah 2 tahun pelajarannya tidak tatap muka dengan optimal, sekarang ketika sudah mulai kembali ke pembelajaran tatap muka, kok malah konsentrasinya yang menurun gitu kan Pak ya. Nah, itu bisa Bapak Ibu jadikan suatu permasalahan Bapak Ibu. Disesuaikan dengan topik misalnya.
Mungkin Pak Abid nanti tema 1 atau tema 2 misalnya yang sedang dibahas sekarang, atau nanti Bu Musliani kebetulan membahas tema 3 misalnya. Permasalahannya lihat tadi, apakah itu mulai dari konsentrasinya, atau mungkin motivasi belajarnya, atau mungkin pergaulan dengan siswa lainnya, itu bisa menjadi suatu permasalahan nantinya. Ya mungkin ketika anak-anak kita gitu kan Bapak Ibu, dia baru kenal, terutama yang kelas 3 Ibu ya, kelas 3 kayaknya mereka baru ketemu setelah sekian lama pandemi. Itu kira-kira pergaulan mereka gimana? Apakah seperti yang kita harapkan ketika mereka, kan zamannya anak-anak itu kan zamannya berkumpul dan main bersama, apakah ketika akibat pandemi ini itu ada hal yang hilang dari kebiasaan itu gitu. Itu bisa jadikan suatu laporan penelitian nantinya. Dengan catatan nanti Bapak Ibu itu mengamatinya dengan prosedur dan instrumen yang sudah baku atau yang sudah tervalidasi seperti itu. Oke. Begitu nggih Bapak Ibu. Ide-idenya sederhana saja. Kita tidak perlu mencari ide-ide yang rumit. Ya kita lihat saja misalnya anak-anak kita yang biasa, yang dulu kalau ketika kita kecil mungkin zaman waktu jam istirahat itu biasanya laki-laki itu sering olahraga gitu ya Pak Abid ya. Nah, sekarang mungkin ketika setelah pandemi mereka ada pola baru nih, mereka tidak lagi olahraga misalnya, mereka cenderung mungkin misalnya gitu. Itu bisa jadikan satu laporan penelitian nantinya. Sederhana saja. Kita tidak usah melakukan hal-hal penelitian yang rumit-rumit begitu Bapak Ibu. Itu untuk merumuskan permasalahan di Bapak Ibu. Ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu untuk merumuskan permasalahan atau ingin bercerita? Kita punya masalah ini nih Pak gitu. Gak apa-apa, boleh. Nanti kita coba rumuskan. Ini langsung bisa dijadikan Bapak Ibu ya untuk tugas satunya nanti. Karena tugas satu itu kalau saya lihat di sininya itu Bapak Ibu harus mengidentifikasi nih, kalau tidak salah mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti atau yang akan dituliskan dalam artikel di KB3 Bapak Ibu. Nah, tugas satu itu adalah menuliskan judul artikel, mengunggah file yang memuat rumusan masalah. Nah, masalah itu kayak tadi itu Bapak Ibu. Oke. Ini kita diskusikan saja. Oke. Ada yang mau berkomentar dulu Bapak Ibu? Boleh? Kita bantu rumuskan permasalahannya. Iya, Pak. Boleh Ibu. Iya. Pak, bagaimana cara masalah itu, apakah dilihat dari kesulitan atau kelemahan dalam pembelajaran seperti bagaimana, Pak? Boleh Ibu. Nah, untuk permasalahannya itu tadi boleh. Ibu bisa melaporkan kelemahan belajar. Kayak tadi misalnya Pak Abid misalnya tadi bilang bahwasannya di kelas saya itu fokusnya berkurang. Itu boleh jadikan suatu permasalahan yang harus diselesaikan. Terus kayak tadi, kayaknya dari segi akademik nggak bermasalah nih siswa saya. Tapi mungkin dari segi aspek sosialnya agak berbeda biasa, karena mungkin mereka sering main game sekarang selama pandemi gitu, sering main di YouTube sendiri-sendiri gitu. Mungkin bisa jadi permasalahan nantinya gitu. Jadi tidak melulu ya Bu, permasalahannya itu berkaitan dengan penurunan akademiknya, tapi penurunan aspek psikomotor, aspek afektifnya juga bisa dijadikan area yang perlu dikaji dan perlu diselesaikan. Sikap dan keterampilannya bisa saja begitu. Kalau Ibu tadi masalahnya gimana Bu yang kelihatan di kelasnya Bu? Oke. Sepertinya terkena jaringan tadi. Boleh Ibu ada tanggapan? Iya, Pak, bagaimana jaringannya terkendala? Oke, tidak apa-apa. Iya, ini tadi pagi itu ada yang ada yang kirim chat private ke saya melalui e-learning ini, meminta untuk mengadakan grup WA seperti itu. Nah, sebenarnya kalau dari saya tidak masalah, tapi mungkin kalau misalnya Bapak Ibu bersedia, kalau kita interaksinya menggunakan Microsoft Teams ini bagaimana Bapak Ibu? Karena ini kan Microsoft Teams-nya ini kan diamati sama pihak UT begitu. Kalau WA kan tidak diamati oleh pihak UT, jadi nanti itu mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu gitu. Bagaimana?
Atau mungkin kalau memang susah Pak kalau kita pakai Microsoft Teams harus buka laptop dulu, lain sebagainya dulu, pakai WA saja boleh, tidak apa-apa kan pakai WA. Kesepakatan aja gimana ya? Gimana? Mau pakai Microsoft Teams, pakai email, Pak, atau pakai WA? Pak, Boleh, Bu? Pak, kalau bisa pakai Microsoft Teams sama WA juga, Pak, biar lebih mudah, Pak. Oke, boleh. Oke, nanti Bu Yesi koordinator ya, Bu, bikin grup WA-nya. Bu Yesi. Oh iya, Pak, insya Allah, Pak. Oke. Silakan Bu Yesi nanti menjadi koordinator membuat grup WA-nya. Dan ini meskipun nanti tugasnya itu ada di KB 3 dan sebagainya, Bapak Ibu tetap boleh ya berkonsultasi ataupun berdiskusi di luar KB yang direncanakan. Kalau memang misalnya ada kendala. Oke. Itu ya Bapak Ibu. Nanti untuk membuat WA nanti kita bicarakan belakangan. Oke. Nah, selanjutnya tugas pertama itu juga membuat judul tulisan artikel. Nah, nanti judul itu nanti bisa direvisi. Nanti Bapak Ibu buat dulu aja judul sembarangan. Nanti kita akan semakin kita membahas mengenai isi dan metodologinya, nanti kita bisa memperbaiki atau merevisi judul itu nanti. Oke. Judul itu kriterianya apa? Kriteria judul itu adalah yang spesifik dan umum. Jadi agak tricky ya, spesifik iya, umum iya. Artinya apa? Topik yang dibahasnya spesifik, tapi nanti generalisasinya harus luas. Seperti itu. Terus mampu mengolah hasil bacaan atau referensi. Ini juga bagian dari tugas 1. Nanti Bapak Ibu tugas 1 itu harus membaca 5 atau 10 artikel nanti ya, jurnal nasional atau internasional. Mohon dilihat lagi nanti ya di kegiatan belajar 3-nya. Kemudian Bapak Ibu membuat kerangka penulisan artikel ilmiahnya. Terus membuat atau merancang karangan, bukan karangan ya, membuat merancang laporan, karena kita di sini karya ilmiah bukan karangan. Karya ilmiah itu berarti laporan ilmiah. Dan terakhir kita bisa memperbaiki atau memfinalkan artikel ini menjadi lebih baik. Jadi ada waktu kurang lebih 2 bulan untuk berdiskusi dan memperbaiki hingga menghasilkan artikel ilmiah yang final untuk siap dipublikasikan. Jadi nanti Bapak Ibu ketika menulis artikel ini, mohon dengan sangat membuat artikel ilmiah ini dengan sangat tulus seperti itu. Kenapa? Karena nanti artikel Bapak Ibu akan dipublikasikan, dan bayangkan kalau misalnya nanti suatu saat anak murid kita atau orang tua murid dari kita itu membaca artikelnya, oh gurunya kok membuat tulisan artikel ilmiah kok asal-asalan seperti itu. Jadi mohon sungguh-sungguh dalam menulis artikel ilmiah ini. Nanti kita akan bantu untuk bagaimana cara membuat atau menghasilkan artikel ilmiah yang baik. Oke. Nah ini konsep dan ketentuannya. Pertama saya ingin bahas mengenai KTI. Karya ilmiah atau scientific paper itu ya biasa kita sebut dengan KTI, yang intinya di sini itulah memuat laporan tertulis yang isinya itu adalah hasil-hasil penelitian atau pengkajian suatu masalah dari seseorang atau sebuah tim. Jadi di sini boleh satu orang, boleh satu buah tim. Jadi misalnya Bapak Ibu nanti di sini mau jadi satu tim boleh, tapi syaratnya adalah untuk menjadi laporan akhir itu harus masing-masing. Jadi kalau pengerjaannya bersama boleh, tapi kalau laporannya masing-masing. Gitu. Nah, artikel ilmiah ini sebagai syarat kelulusan program yang akan didiseminasi melalui repositori PUT atau RAMA dari Kemendikbud. Makanya ini nanti artikel yang Bapak Ibu buat itu nanti akan dipublikasikan. Dan bayangkan Bapak Ibu ketika kita mempublikasikan secara online atau daring ini, itu artikelnya akan tersimpan sampai kapanpun juga. Nah, komponennya itu ada 4 yang dinilai. Yang pertama itu substansi. Yang kedua itu adalah konten isinya. Yang ketiga itulah formatnya. Yang keempat itu gayanya. Gaya penulisan. Bagian nomor 3, nomor 4 ini itu bisa dikejar dalam waktu 1 atau 2 minggu. Oke, Bapak Ibu, bagian 3 dan 4 ini, format dan gaya ini bisa dikejar dalam waktu 2 minggu. Artinya misalnya nanti ketika sudah mendekati hari H, kita mau mengadakan meeting tiap hari pun itu bisa dikejar untuk menghasilkan artikel yang baik. Tapi yang bagian substansi dan konten isi ini, konten isi, itu tidak bisa dikejar dalam waktu 2 minggu. Itu berkaitan dengan kegiatan penelitian yang Bapak Ibu lakukan. Makanya Bapak Ibu perlu untuk menyiapkan substansi yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan dan betul-betul ilmiah. Sehingga nanti ketika substansi dan konten isinya sudah terpenuhi, kita bisa mengejar nih bagian format dan gayanya. Seperti itu.
Selanjutnya, kriteria artikel ilmiah yang dapat nilai optimal itu mana? Kalau misalnya Bapak Ibu baca petunjuk yang ada di e-learning, itu adalah nilai minimalnya. Kita di sini tidak mengambil nilai minimal. Kita di sini mengambil nilai yang jauh dari kata minimal. Yang pertama, penulisan artikel ilmiah dilakukan dengan mengikuti kaidah penulisan pasti, bebas plagiasi dan tidak terpuji lainnya. Bapak Ibu tolong jangan melakukan tindakan-tindakan terpuji, misalnya mengcopy paste dan lain sebagainya, itu merupakan bagian dari plagiasi. Tapi bacalah artikel orang, bacalah buku orang, kemudian tulis dengan bahasa sendiri, tulis dengan pemahaman sendiri. Dan terakhir adalah memuat sekurang-kurangnya 25 referensi dengan minimal 15 jurnal yang terbit dalam 5 tahun terakhir. 25 itu sedikit Bapak Ibu untuk kriteria artikel ilmiah. Meskipun nanti tadi di petunjuknya itu hanya minimal 10 begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau dari saya sangat menyarankan Bapak Ibu untuk membuat minimal 25. Supaya apa? Supaya nanti ketika ada referensi yang dinilai kurang tepat oleh penilai nantinya, kan nanti kan minimal kan 10 tuh. Kalau misalnya dari 10 itu ada 4 yang ini referensinya tidak memenuhi syarat, misalnya 4, tinggal 6. Itulah kita langsung jatuh. Nilai artikel Bapak Ibu langsung kurang. Nah, makanya gunakanlah referensi minimal 25 referensi. Pun kalau sebagainya kata penilai nanti hanya 20 referensi yang valid, kita sudah melebihi batas minimal. Itu. Di sini kita ada 14 kegiatan belajar dengan 8 sesi. Ini yang tercantum di website UT atau di e-learning. Teknisnya bagaimana kita bisa bicarakan di luar topik ini. Mau mengadakan meeting tambahan, kita nanti janjian saja. Seperti itu. Mau misalnya diskusi via asinkronis menggunakan WA atau mengirim email, bisa. Tidak mesti 14 kegiatan belajar, tidak mesti 8 ini. 8 ini minimal, 14 ini minimal. Kalau lebih boleh nggak? Ya boleh-boleh saja. Itu Bapak Ibu. Nah, tugas pertamanya itu adalah, dari ini kan ada kurang lebih 4 tugas. 4 tugas atau 5 tugas tepatnya. Yang pertama itu, tugas pertama itu yang harus Bapak Ibu kerjakan minggu ini sampai minggu depan itu adalah merumuskan masalah dan topik dan membuat judul artikel. Yang kedua, mencari, membaca, dan mengorganisasikan bacaan minimal 10 referensi dari 5 artikel dan 5 buku ini minimal. Makanya tadi saya katakan kalau misalnya minimal jangan diambil, ambillah minimal, ditambahkan lagi seperti itu. Di 15, 20 seperti itu. Biar nanti ketika kita perlu seleksi, ketika ada seleksinya atau selektif dari referensinya, kita tidak tereliminasi. Kemudian yang ketiga itu membuat kerangka penulisan artikel ilmiah. Nanti kita akan bahas kerangkanya seperti apa. Tugas yang kedua itu adalah memperbaiki tulisan tugas pertama berdasarkan komentar dan masukan atau perbaikan dari pembimbing. Jadi nanti Bapak Ibu mengupload, nanti ketika Bapak Ibu upload minggu sekarang atau minggu depan, maksimal itu sampai minggu depan itu sudah ada tugas lagi. Jadi misalkan minggu sekarang beres tugas pertama ini, sampai hari Minggu, nanti minggu depan akan saya koreksi, biar nanti ketika kita bisa perbaikan lagi seperti itu. Terus mengembangkan penulisan artikel ilmiah berdasarkan kerangka-kerangka yang telah diperbaiki. Tugas tiganya mengunggah draft artikel ilmiah yang telah diselesaikan. Yang tugas keempatnya itulah memperbaiki draft artikel yang diunggah. Itu Bapak Ibu ya. Ada 4 tugas. Muara tugasnya itu adalah di bagian akhir nanti. Itu untuk pengenalan pertama. Ada pertanyaan Bapak Ibu terkait penjelasan mengenai mata kuliah ini? Jika ada pertanyaan, dipersilakan. Mohon maaf Pak, izin bertanya Pak. Nggih, mohon maaf. Boleh. Pak, kita kan juga ada kuliah PKP yang juga penyusunan terkait karya ilmiah juga PTK. Nah ini terkait judul rumusan ini, kalau sama dengan nanti yang akan disusun di PKP ini boleh apa tidak Pak? Mohon maaf tadi masuk terlambat Pak, masih. Oke. Sebenarnya boleh Pak, kalau misalnya topik yang dijadikannya itu adalah sama. Tapi saya sudah di awal tadi sudah diskusikan, tak khawatirnya kalau misalnya Bapak Ibu yang belum mengambil data waktu PKP, itu perlu merumuskan hal yang baru. Kenapa? Karena nanti takutnya PKP belum selesai, ini tagihan ini sudah datang gitu Pak. Tapi kalau misalnya keburu nih, misalnya Bapak keburu,
ngambil datanya sudah selesai, PKP-nya sudah disusun, terus mata kuliah ini sudah datang, bisa langsung jadikan tidak masalah. Cuman kalau saran saya untuk di bagian tugasnya itu jangan sama persis Pak. Misalnya Bapak kalau boleh tahu Bapak untuk PKP Bapak judulnya apa nggih Pak? Kabit. Kabit. Oh, ini terlempar ya. Oke Pak. Kalau boleh tahu Bapak judul PKP-nya tentang apa Pak? Untuk PKP baru pertemuan pertama Pak. Belum. nggih. Nggih. Nanti baru pertemuan kedua webnya baru hari Sabtu besok Pak. Nah itu Pak yang saya wanti-wanti kalau misalnya Bapak keburu membuat PKP dan membuat tugas ini secara bersamaan itu tidak masalah. Oke. Tapi kalau misalnya tidak terburu, misal PKP-nya belum jelas bagaimana, belum mengambil data dan lain sebagainya, sedangkan tagihan ini juga sudah menunggu begitu. Makanya nanti jadi kalau misalnya tidak keburu mengambil data untuk PKP, lakukanlah mini riset sederhana saja seperti itu Pak. Oke, Judulnya kalau misalnya sama seperti itu. Ada yang lain Bapak Ibu? Boleh? Izin bertanya Bapak. Boleh Ibu. Ya, jadi kan untuk mata kuliah karir ini Bapak, ini kan untuk yang artikel ini kan harus lengkap nggih Bapak. Istilahnya seperti skripsi sampai bab 4 nggih. Sampai kesimpulan begitu kan nggih. Berarti kan harus sudah ada data yang sudah kita teliti, maksudnya kan seperti itu Bapak nggih. Betul Ibu, betul. Berarti kan minimal kita sudah melakukan penelitian begitu, apa juga perlu dokumentasi seperti itu? Kalau untuk artikel ilmiah Ibu kalau misalnya PTK itu kan perlu foto-foto ya Bu, bukti kegiatan PTK-nya. Kalau untuk laporan di sini tidak perlu Bu, nanti kita akan coba bahas contoh artikel PTK yang pernah saya bimbing begitu Bu, kurang lebih nanti kita akan bahas seperti itu. Begitu Ibu setelah ini Ibu. Jadi tidak perlu gambar-gambar gitu. Baik, terima kasih Bapak. Kemudian juga ada yang mungkin saya juga pemikiran sepemahaman dengan Bapak Abid juga Bapak. Jadi PKP-nya itu nanti istilahnya untuk mata kuliah karir ini nanti hampir sama istilahnya meneruskan dari PKP begitu Bapak. Begitu nanti saya juga sepemahaman juga dengan Pak Abid begitu dan ini dari awal ini juga saya sudah punya istilahnya sudah punya rancangan judul yang nanti mau saya buat begitu Bapak yang mau saya laksanakan nantinya begitu sampai selesai gitu Bapak. Ya mohon nanti dibimbing ya Bapak. Nggih Bu, nanti kita bersama. Nggih, terima kasih Bapak. Ya. Ada lagi Bapak Ibu untuk terkait aturan tadi? Oh ya, untuk Bu Yesi tadi itu saya sudah kirimkan kontak WA saya nggih Bu. Nanti mohon dikoordinir untuk membuat grup WA-nya nggih Bu. Oke. Sekarang kita akan coba untuk bahas sedikit mengenai kriteria atau seperti apa sih karya ilmiah atau artikel ilmiah yang diharapkan. Sudah terlihat Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah terlihat? Sudah Bapak. Oke, sudah. Sudah Pak. Oke, nah di sini kita sedikit membahas mengenai kriteria atau bentuk karya ilmiah atau artikel ilmiah yang diharapkan menjadi proyek final dari mata kuliah ini. Nah, pertama-tama saya ingin menceritakan kepada Bapak Ibu untuk menulis karya ilmiah itu kita setidaknya ada 4 hal yang harus kita miliki. Yang pertama itu adalah kemauan keras untuk belajar. Artinya di setiap kesibukan kita harus bisa meluangkan waktu itu 1 jam untuk menulis artikel. Yang kedua, rajin membaca. Artinya kita harus rajin membaca referensi. Referensinya referensi yang ilmiah Bapak Ibu ya, bukan dari
bukan dari berita yang tidak tahu sumbernya dari mana, tapi harus dari sumber yang jelas. Bisa dari buku, bisa dari jurnal, bisa dari majalah yang ilmiah seperti itu boleh jadikan referensi. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu, ini saya baca dari website saya baca ini dari Tribun, saya baca ini dari ini, itu jangan digunakan. Itu tidak kredibel sumbernya Bapak Ibu. Harus agak memilih-milih sumber bacaan untuk menjadikan referensi ketika kita menulis karya ilmiah. Yang boleh itu apa? Pertama buku itu pun harus proporsinya harus lebih sedikit. Kenapa? Karena kita lebih mengutamakan kepada artikel ilmiah. Bapak Ibu bisa mencari dari Google Scholar, atau mungkin bisa cari dari sumber referensi yang lain, atau Bapak Ibu bisa membeli jurnal-jurnal yang cetak, itu bisa jadikan referensi. Bedanya jurnal buku dengan buku biasa itu adalah biasanya kalau untuk jurnal itu hanya 7-8 halaman umumnya ya Bapak Ibu ya, tapi ada juga yang lebih. Kalau buku itu kan dia banyak tebal, dan itu biasanya buku itu sifatnya teoritik. Kalau jurnal atau jurnal artikel atau seminar itu proceeding itu sifatnya itulah hasil penelitian. Ketiga itulah harus kreatif dan percaya diri Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu bisa menyelesaikan tugas mata kuliah ini dengan baik karena Bapak Ibu memiliki responsibility yang bagus terhadap siswa saya tuh ada masalah di sini nih. Saya harus menyelesaikan seperti ini. Dan Bapak Ibu, saya yakin juga Bapak Ibu sudah punya banyak pengalaman dalam menulis Bapak Ibu ya. Jadi percaya saja, mudah-mudahan apa yang kita tulis itu bisa memberikan manfaat untuk orang banyak. Jadi tidak perlu Bapak Ibu, saya nulis ini buat apa gitu. Setidaknya manfaat paling sedikit yang bisa kita berikan itu adalah orang lain tidak memikirkan hal yang sama untuk berulang kali. Dan terakhirlah kita harus berani memulai. Jadi jangan takut Bapak Ibu ya, nanti kita akan bersama-sama di sini untuk membuat artikel yang layak, kalau bisa untuk diterbitkan di jurnal internasional seperti ini. Tahapannya ini ada 6 tahapan sebenarnya untuk menulis artikel ilmiah. Mengidentifikasi masalah, menyusun ide, menyiapkan instrumen dan pengujian ide, menguji ide, menganalisis data, dan melaporkan. Nah, di sini poin 1 sampai poin 5 itu diasumsikannya sebenarnya sudah selesai Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita mata kuliahnya adalah mata kuliah karya ilmiah. Artinya kita masuk ke dalam ranah yang ke-6, melaporkan. Poin 1 sampai poin 5 ini sebenarnya Bapak Ibu dapatkan ketika mata kuliah PKP. Cuman sayangnya PKP belum selesai, mata kuliah bahkan duluan karya ilmiah Bapak Ibu ya tuh webnya dibanding PKP. Itu. Ini tidak masalah. Jadi kalau misalnya seperti kondisinya nanti kita akan laksanakan secara berbarengan saja seperti itu. Ini nanti masalahnya sudah kelihatan tuh. Misalnya tadi siswa saya kurang fokus. Kira-kira Pak Abid solusinya apa nih Pak? Kalau misalnya siswanya kurang fokus gitu. Kira-kira Pak Abid bisa saya bantu Pak Abid? Nggih Pak, dalem Pak. Oke. Tadi Pak cerita Pak Abid ya masalah di siswa Bapak itu kurang fokus Pak ya? Iya, di beberapa mata pelajaran tertentu anak ya Pak, motivasinya kurang Pak. Motivasinya kurang. Kira-kira Pak, kalau misalnya siswa seperti itu kita harus berikan perlakuan seperti apa Pak? Supaya siswanya fokus lagi Pak. Mungkin Pak, karena mohon maaf pengajarannya mungkin masih banyak ceramahnya Pak, jadi mungkin anak-anak cenderung bosan Pak, mungkin Pak ini Pak. Oke. Dan siswa cenderung bosan gitu Pak. Iya. Dan kalau mungkin dengan penambahan media atau perbaikan media ajarnya, anak-anak ya insya Allah akan lebih menarik Pak, lebih tertarik Pak. Oke. Nah berarti itu poin pertama sudah dapat tuh, masalahnya udah ketemu. Idenya sudah ada tadi tuh, mungkin media dengan lain sebagainya. Nah pertanyaan berikutnya Pak, kira-kira medianya sudah ada belum Pak? Medianya belum ada Pak. Nah rencananya mungkin media apa Pak? Kalau melihat yang ada di sekolah, mungkin pemanfaatan Pak, LCD Pak, proyektor Pak. Oke, LCD proyektor. Terus mungkin pembelajarannya bisa pakai video, mungkin bisa pakai lain sebagainya gitu kan Pak ya? Iya. Nah berarti Pak Abid masih tertahan di posisi ini gitu Pak ya, menyiapkan medianya dulu. Oh oke. Oke. Nah kira-kira untuk menilai motivasi, untuk menentukan nih Pak motivasi setelah dan sebelumnya, kira-kira bisa diamati enggak Pak? Mungkin antusias Pak.
Oke, cara mengukurnya bagaimana, Pak? Mungkin diberikan pertama dengan pengajaran biasa anak-anak diberi soal. Nah, nanti mungkin sejauh mana penangkapannya Pak dilihat dari mungkin nilai evaluasi yang diadakan Pak. Oke, Kira-kira bisa bisa. tidak Pak? Oke, berarti sudah kebayang ya Pak ya apa yang diperlukan untuk mengambil datanya. Nggih. Oke. Nah, sekarang berarti kalau sudah selesai semua itu berarti usahakan selesai segera Bapak bisa langsung mengambil data, mengujinya. Benar nggak sih kalau Oh, seandainya dengan nggih. menggunakan media bisa mengatasi masalah dengan instrumen yang saya punya nih, gitu loh Pak. Diuji aja Oh, di nggih. sini tahap 4-nya. Nah, kalau sudah Berarti selesai, Iya. Mohon di, maaf Pak, motong Pak. di- Berarti bisa diambil dari semacam kuesioner itu Pak. Oh, bisa Pak? bisa. Tapi Bisa. ingat Pak, Bapak siswanya kelas 6 SD, kuesionernya jangan yang rumit-rumit Pak ya. Oh, Yang nggih. bahasanya bahasa siswa Pak. Oh, Bahasa nggih. siswa. Ya. Boleh nggak kita menggunakan bahasa daerah untuk membuat kuesioner? Boleh-boleh saja Pak, asalkan siswa kita Oh, mengerti gitu Pak. oh, nggih. Karena takutnya nanti siswa kita di daerah menggunakan bahasa Indonesia yang sangat baku, mereka tuh ini maksudnya apa? Jangan gitu. Justru itu nanti membuat hasil Iya. penilaian yang bias gitu Pak. Apa-apa nanti. Boleh saja Pak. Oh, nggih. Nanti dikaji Pak ya apa yang diperlukan. Nanti silakan dicobakan. Cobakan dulu saja mungkin Bapak untuk PKP materi berapa gitu nanti ini dicobakan dulu. Benar nggak sih nanti kalau misalnya hasil uji coba kalau bahasa kitanya itu bahasa saintifiknya itu uji coba terbatas dulu Pak, dicoba dulu secara skala kecil. Oh, nggih. Coba dulu. Nah, terus nanti dianalisis gunakan ada nggak beda hasil awal dengan hasil akhir. Jangan-jangan setelah pakai media yang tadi minat belajarnya 70 sekarang kok jadi 60 gitu kan. Nah, itu kan 60. temuan baru gitu kan Pak. Misalnya gitu kan. Tapi biasanya harusnya enggak lah Pak ya. Setelah Nggih. dikasih belajar antusiasnya pasti meningkat. Nggih, Pak. Ini mungkin sedikit saran dari saya Pak. Kalau misalnya untuk motivasi belajar fokus belajar itu Bapak minta pengamatan tambahan Pak ya dari teman sebaya atau bagaimana gitu. Kenapa? Karena motivasi itu sifatnya tidak kognitif yang diuji pakai angka gitu ya Pak. Jadi lihat aja gitu Pak. Ketika proses pembelajaran gitu Pak. Oh, nggih, berarti minta bantuan teman, Pak, teman nggih. Nggih, Pak. Itu bisa dilaporkan kok Pak. Misalnya ketika tapi kalau bisa pengamatannya dari luar saja gitu Pak. Jadi siswanya tidak terganggu. Jadi nanti kelihatan kalau misalnya ketika belajar biasa, ketika ditanya tuh misalnya dari frekuensi bertanyanya, misalnya Bapak menjelaskan mengenai materi kelas 6 tuh misalnya materi apa Pak? Contohnya Pak, contoh yang terdekat lah Pak. Dari penjumlahan misalnya, atau dengan penjumlahan itu terlalu ke satu misalnya. Atau misalnya materi Pitagoras misalnya. Ya kalau misalnya ketika dia menggunakan materi biasa, ketika pembelajaran biasa, yang bertanya sedikit. Nanti kalau seandainya Pak kasih contoh misalnya Pitagoras dalam kehidupan sehari-hari itu, yang bertanya semakin banyak atau semakin sedikit. Nah itu kan termasuk indikator dari masuk indikator dari minat belajar seperti itu. Terus nanti dianalisis kemudian dilaporkan. Begitupun ibu-ibu ya Bu. Tadi saya kasih contoh yang punya Pak Abid dulu. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Nah, tadi kan kita sudah sampai ke tahap yang ke-6. Ketika tahap melaporkan. Nah, yang dilaporkan apa saja? Yang dilaporkan itu adalah penemuan ilmiahnya. Jadi tidak semuanya Bapak Ibu kendala-kendala dan sebagainya itu dilaporkan. Hal-hal yang bersifat ilmiah saja. Komunikasi TikTokan, chat sama siswa itu tidak perlu dilaporkan. Yang dilaporkan itulah temuannya seperti apa, minat belajarnya seperti apa, terus kendala pembelajarannya seperti apa, dengan perlakuan seperti ini, hasilnya seperti apa, itu saja Bapak Ibu dilaporkan. Jadi tidak detail seperti dalam menit pertama dia seperti ini, dalam 5 menit pertama salah mengecek kehadiran dan sebagainya, itu tidak perlu dilaporkan ketika kita membuat laporan ilmiah atau karya ilmiah. Itu. Nah, strukturnya seperti apa? Kurang lebih seperti ini. Ada judul, ada pendahuluan, ada metode, ada hasil, ada pembahasan, ada kesimpulan, ada referensi. Ada berapa ini berarti? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada kurang lebih 7
7 indikator yang akan kita siapkan. Kalau misalnya dalam jumlah kata, itu kurang lebih 7.000 kata. Itu kalau dihalamankan kurang lebih 7-10 halaman saja Bapak Ibu. Tidak banyak-banyak, 7-10 halaman saja. Itu yang perlu kita tuliskan saja di struktur artikel ilmiah kita. Urutannya, urutan mempublikasikan itu kan seperti ini. Yang pertama judul, pendahuluan, material atau metode, hasil pembahasan dan kesimpulan atau tujuan. Tapi kalau kita menulisnya dibalik Bapak Ibu. Yang pertama kali kita tuliskan itu adalah material atau metodenya. Kenapa? Karena ini yang kita tahu dulu. Misalnya Bapak Ibu tadi misalnya Pak Abid mau melakukan treatment A, misalnya mau melakukan penggunaan media. Penggunaan medianya dulu diceritakan. Penelitian ini menggunakan media ini untuk ini. Menggunakan instrumen ini dan sebagainya seperti itu. Kemudian ceritakan hasilnya. Dengan media itu hasilnya seperti ini. Dibahas hasilnya. Simpelnya bagaimana? Nah, baru di akhir di bagian awal kita ceritakan pendahuluannya. Itu. Next, kita lihat. Nah, apa saja yang harus ada di bagian material and method? Ini penting Bapak Ibu untuk artikel yang terstandar. Yang pertama yang harus ada itu adalah desain penelitiannya. Apakah penelitian kita itu pre-eksperimen? Apakah penelitian kita itu kuasi eksperimen? Atau penelitian kita justru adalah pure eksperimental? Seperti itu. Di sini kita juga bisa ceritakan. Kita menggunakan pendekatannya yang kualitatif atau kuantitatif. Modelnya seperti apa? Metodenya seperti apa? Itu diceritakan. Prosedurnya bagaimana? Tahap awal misalnya. Tahap awal saya siswa diberikan pretest, kemudian pembelajaran dimulai, kemudian di tengah pembelajaran itu ada kuis, kemudian ada diskusi, kemudian ada ada post test. Nah, itu diceritakan di bagian prosedur penelitian. Treatmentnya apa saja yang dilakukan oleh guru? Misalnya untuk mengembalikan fokus siswa tadi, hal-hal yang dilakukan oleh guru yang pertama misalnya memberikan video, memberikan audio, memberikan kegiatan belajar, memberikan pendekatan secara personal, bukan lagi klasikal atau kelompok gitu. Itu kan treatment-treatment yang diberikan oleh guru. Itu perlu dijelaskan di laporan kita. Kemudian kita ceritakan siapa subjek kita. Tadi ada siswa kelas 6. Siswa kelas 6 tuh berapa orang? Hanya 30. Usianya kira-kira berapa? Misalnya usianya 10-12 tahun misalnya. 11-12 tahun misalnya. Kemudian dia itu berasal dari mana? Apakah dari satu atau dia tinggal di kota atau ada yang tinggal dari desa? Kota desa itu kita anggap jauh, dekatnya dari sekolah saja misalnya gitu. Terus kira-kira kalau misalnya kebiasaannya bagaimana? Atau yang ini bisa Bapak Ibu ceritakan sebanyak mungkin. Mulai dari dari usianya, mulai dari struktur dari pengalaman orang tuanya, misalnya ada orang tuanya yang yang sekolahnya ada yang sekolahnya sampai SD, SMP, SMA, kuliah S1, S2, S3 itu bisa jadikan bahan perbicaraan Bapak Ibu. Nah, kemudian ada yang diceritakan juga di situ di laporan kita itu, tapi tidak perlu menuliskan namanya Bapak Ibu ya, diceritakan saja berapa orangnya saja. Buat tabel aja cukup. Nah, kemudian ada kita ceritakan di instrumennya. Kayak tadi, saya mau mengukur pakai apa nih? Mau mengukur pakai kuesioner misalnya. Ceritakan tentang apa kuesionernya. Kuesionernya misalnya kuesioner minat belajar. Berapa soal? Itu aja ceritanya. Nggak usah panjang-panjang juga Bapak Ibu. Ceritakan sedikit saja. Terus kita ceritakan teknik pengumpulan datanya. Lalu saya mengumpulkan datanya pakai apa? Apakah tes? Apakah non-tes? Atau justru pengamatan tadi? Kalau tes itu kayak siswa dikasih soal, kalau non-tes ya wawancara misalnya, atau misalnya kuesioner itu kan bukan non-tes. Atau misalnya justru observasi misalnya. Terus teknik analisa datanya bagaimana? Saya ingin menceritakan data saya itu secara detail gitu, deskriptif, syarat, uji statistik. Nah, itu ceritakan saja sedikit-sedikit. Tapi detail gitu. Nah, terus yang kemudian kita menyajikan hasil. Kita punya penjelasan nih, menyajikan hasil. Kita ceritakan bagaimana cara menyajikan hasil. Kita bisa membuat tujuan kita membuat hasil itu adalah kriterianya itu pembaca itu paham atau mengerti dengan data yang kita temukan. Nah, dan data yang perlu kita jelaskan itulah data-data yang relevan dengan permasalahan kita tadi. Kayak tadi misalnya Pak Abid membahas mengenai masalah fokus misalnya.
ya yang dibahas ya data-data yang berkaitan dengan fokus. Kalau data-data yang berkaitan dengan di luar fokus belajar itu nggak perlu dibahas begitu. Terus bagaimana cara menyajikannya? Kita boleh menyajikan menggunakan ya ini tadi pakai list of bullet gitu kan, pakai poin-poin atau menyajikan menggunakan tabel, terus atau menggunakan grafik seperti ini. Banyak macam grafik yang Bapak Ibu bisa gunakan. Atau grafik lagi seperti ini. Atau Bapak Ibu menggunakan demografi misalnya per wilayah, itu juga bisa, sangat memungkinkan. Kemudian kita membuatkan kesimpulan. Kesimpulannya itu ada 3 hal yang harus kita sajikan dalam kesimpulan. Yang pertama itu temuan praktisnya, yang kedua itu temuan konsepnya, dan yang ketiga itu adalah menjawab permasalahannya. Itu yang ditemukan dalam kesimpulan. Kemudian referensi. Referensi itu intinya adalah semua yang Bapak Ibu rujuk harus ada di dalam referensi. Dan setiap rujukan yang ada di dalam referensi harus ditemukan di dalam batang artikelnya. Jangan sampai misalnya saya di bagian referensi menuliskan Sugiono misalnya, tapi ketika dibaca di dalam naskahnya kok nggak ada Sugiono gitu. Contoh sederhananya Bapak Ibu ya. Atau siapa yang lain misalnya seperti itu. Pendahuluan, ini pendahuluan itu 3 hal yang harus Bapak Ibu buat. Latar belakangnya, permasalahannya apa, terus membuatkan dengan jelas apa yang akan kita lakukan untuk menjawab permasalahan tersebut. Itu saja Bapak Ibu. Ini abstrak dan judul, ya ini rangkuman lah. Abstrak itu rangkuman, judul itu adalah tadi spesifik menceritakan permasalahan dan temuan kita, namun implikasinya adalah luas. Seperti itu. Sekarang ada ini saya sedikit mengutip dari penelitian dari Wilson itu, jika kamu mencuri dari satu orang, artinya Bapak Ibu mengcopy paste artikel atau karya satu orang, itu disebut dengan plagiarisme. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mencuri dari banyak orang, artinya Bapak Ibu mengambil rujukan dari banyak orang, itu bukan mencuri namanya Ibu. Itu namanya adalah penelitian. Itu bedanya Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu, misalnya ketemu nih artikel yang cocok dengan punya saya, dengan penelitian saya misalnya. Artikel itu aja dibaca terus. Artikel itu aja ditiru gitu. Itu namanya pencurian Bapak Ibu. Plagiarisme. Tapi Bapak Ibu harus mengcompare-nya dengan yang lain. Artikel si A, si B, si C, si D sampai si F misalnya dulu dibaca-baca, oh kesamaannya ada dengan penelitian saya dan dituliskan. Itu bukan plagiarisme. Dan itu sudah kalau misalnya Bapak Ibu sudah melakukan seperti yang posisi yang tadi, itu aspek originalitas dan bebas plagiarisme untuk kriteria penilaian artikel di UT sudah terpenuhi. Seperti itu. Oke, Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Boleh? Belum, kita akan bahas contoh artikel yang akan kita tulis seperti itu. Izin Bapak bertanya. Boleh Ibu, boleh. Pak, kalau misalnya kita melakukan pendekatannya tadi kan bisa buat kelompok ya? Boleh. Lalu untuk pengumpulan datanya itu kuesioner bisa? Atau gimana? Dari tugasnya aja? Tugas kelompok gitu? Kalau pengumpulan data kelompok tadi maksudnya itu adalah Ibu berkolaborasi, misalnya Ibu penelitian bersama dengan teman-teman Ibu misalnya. Misalnya Ibu di sekolah ada Ibu ngajar Ibu ngajar kelas 3 nggih, Bu? Iya, ya benar Pak. Misalnya ada kelas Ibu ngajar kelas 3. Di sekolah Ibu ada berapa kelas, Bu, di kelas 3-nya? 1. Oh, 1 saja, enggak apa-apa. Nanti Ibu ajak teman rekan di kelas 4 misalnya, rekan yang ngajar di kelas 4, di kelas 5, ya diberikan pertanyaan yang sama saja boleh. Misalnya Ibu rencananya PKP-nya tentang apa, Bu? Nah, itu dia. Judulnya aja belum sih, Pak. Idenya dulu tentang apa? Apa masalah yang Ibu lihat tadi? Kalau tadi Nah, masalah hampir sama ya sama Pak siapa tuh tadi, cuman kelasnya Abid. aja beda kelasnya. Oke, Pak Abid. Karena melihat konsentrasi, iya. Karena kan ini baru ya, anak itu selama 2 tahun vakum online. Akhirnya dia dari kelas 1 tuh online sampai di kelas 3 semester 2 kelas 2 itu kan baru tatap muka.
Dan Ya, lanjut kelas 3 tuh itu baru melihat penyesuaian interaksinya, Pak. Itu. Nah, kemarin tuh baru berapa nih, 1 semester nih aku ngajar kelas 3 tuh. Itu udah ada, maksudnya ada berbagai macam masalah juga sih, cuman saya bingung nih yang mana-mana. Kayak oke. gitu, Pak. Nah, dengan cara konsentrasi salah satunya yaitu saya lebih banyak memang membuat kelompok, Pak, karena untuk membuat anak fokus. Terkadang konsentrasinya cepat, apa ya, cepat terganggu gitu deh, Pak, cepat lebih banyak mau mainnya gitu, lebih aktif. Iya. Akhirnya saya lebih hampir setiap 2 hari sekali ya saya rubah, kalau saya ubah untuk tugas kelompok seperti itu, Pak. Oke. Nah, itu bisa, Bu. Tapi itu bukan di bagian permasalahannya. Yang buat Ibu yang berkelompok tadi itu adalah itu di bagian treatment-nya, perlakuan gurunya. Oke. Kita coba lihat Iya, di nah, itu Ibu ceritakan nanti di bagian sini, Bu. Ini kelihatan, Bu, PPT saya? Iya, kelihatan, Oke. Pak. Di bagian yang kedua ini kan tadi kita bicara mengenai solusinya. Tadi misalnya Pak Albert tadi solusinya menggunakan media digital. Kalau Ibu mungkin solusinya Iya, menggunakan apa tadi? Menggunakan kelompok ya, pembelajaran bentuk kelompok. berkelompok. Oke, boleh. Nah, nanti diceritakan di bagian sini, Bu. Oh iya, boleh. Di bagian treatment atau teacher intervention-nya di bagian metode. Nanti Ibu ceritakan pembentukan kelompok seperti apa. Jadi jangan ceritakan pembelajarannya menggunakan berbentuk kelompok, udah aja gitu. Enggak. Jadi Ibu ceritakan kelompoknya seperti apa, terus apakah kelompoknya diganti-ganti, atau Benar. tugas kelompoknya bagaimana. Nah, itu diceritakan ketika Ibu membuat di bagian metodenya. Biar nanti orang tuh paham, oh pembelajaran berkelompok yang dimaksud sama Ibu adalah pembelajaran kelompok yang dinamis. Artinya setiap bulan atau setiap minggu itu mungkin saja siswa itu bertukar kelompoknya begitu. Itu bisa. Oh iya, oke. Baik, Pak, terima kasih. Diceritakan saja, Bu. Nah, sebenarnya yang kalau misalnya Bapak Ibu semuanya tertarik itu masalah fokus belajar ini bisa dijadikan tema besar kita loh, Bapak Ibu. Nanti misalnya yang mengajar Ibu mengajar di kelas 3, tanya aja nanti Ibu buat instrumen penelitian misalnya. Sebagai di awal ya Ibu Bapak. Jadi Bapak Ibu ceritakan studi awalnya itu survei saja. Surveinya ke guru-guru, misalnya guru kelas kelas 1 2 nggak mungkin karena mereka baru mungkin kelas 1 kelas 2 kelas 1 boleh. Jadi tanya aja ke guru kelas 1, ke guru kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu kondisi fokus belajarnya bagaimana. Pakai instrumen survei tadi. Jadi apakah hanya terjadi di kelas 3 atau juga terjadi di kelas 4 atau juga di kelas 5 atau juga di kelas 6. Cara menceritakannya bagaimana Bapak Ibu? Ada kolom ideal, ada kolom yang teramati. Idealnya pembelajaran di kelas 6 itu selama 5 misalnya dulu sebelum pandemi nih, 5 tahun itu kelas 6 itu sudah bisa seperti ini. Tapi setelah pandemi kok ada penurunan ya, kemampuan itu hanya sampai segini. Tadi seperti itu. Tidak harus angka loh, Bu. Bisa itu menggunakan secara kualitatif saja. Jadi Ibu ceritakan secara Ibu wawancara misalnya kelas 4 atau misalnya Ibu bicara atau Ibu misalnya kelas 3 ngajar kelas 3. Ibu cari aja apa teman Ibu yang mengajar kelas 3 tahun 2018 sama tahun 2019. Tanya. Ditanya, Bu, kalau misalnya tahun 2018 2019 kelas 3 itu udah kiranya udah ngapain sih gitu. Kemampuannya itu udah sampai apa gitu. Sampai segini siswa kelas 3 tuh harusnya sudah misalnya contohnya ngambil mata pelajaran matematika begitu ya. Atau misalnya mata pelajaran matematika misalnya. Kelas 3 tuh harusnya sudah bisa menggunakan perkalian misalnya atau perkalian yang bertingkat. Oh iya, oh gitu. Tapi kok sekarang di saya kok belum bisa ya, perkalian biasa juga belum bisa misalnya gitu. Itu jadi temuan karena selama pandemi ini menurunkan kualitas pembelajaran. Harusnya yang siswa sudah bisa perkalian bertingkat tahu-taunya masih perkalian biasa gitu misalnya. Itu kan penurunan pembelajaran atau istilah ilmiahnya itu learning loss, kehilangan pembelajaran.
Itu bisa juga dilakukan oleh Bu Sulia, bisa dilakukan oleh Bu Freti, Bu Reza, dan lain sebagainya. Gitu. Itu sebagai studi awal untuk melakukan PKP. Jadi Bapak Ibu mengambil topik PKP-nya nanti itu sudah berdasarkan data. Kenapa kamu mengambil topik ini misalnya gitu kan? Karena saya mengamati siswa di kelas 3 itu harusnya sudah bisa perkalian bertingkat, tapi kok nggak bisa, misalnya tadi itu ya. Misalnya fokus tadi gitu misalnya. Sederhananya seperti itu. Bagaimana Bu? Oke, suara Mas Bu Datu masih mute. Oh iya, cukup Pak. Terima kasih atas penjelasannya. Oke, Bu. Nanti ya Pak ya, boleh nanya-nanya ya. Oke, boleh. Kita diskusi saja. Terima kasih Pak. Ya. Yang lain Bapak Ibu, ada pertanyaan? Sebelum kita akan membahas mengenai satu contoh artikel PTK yang akan kita jadikan, kalau Bapak Ibu membuat PTK ya, yang akan kita jadikan untuk rujukan lah seperti itu, standarnya seperti apa. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Bapak Ibu? Izin bertanya Bapak. Mangga Bu, boleh, mangga. Ya, ini mungkin yang saya mau tanyakan mengenai tugas 1 Bapak, yang mencari, membaca, merangkum, dan mencatat minimal 10 referensi yang terbit dalam 5 tahun terakhir. Itu kita mengerjakan tugasnya seperti apa Bapak? Kita merangkum begitu, kemudian dituliskan sumbernya, atau seperti itu Bapak? Oke. Ini saya coba share screen Bu. Cara mencari jurnal sudah bisa Bu? Kita kasih contoh Bu ya. Iya. Sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Bapak. Apakah sudah terlihat layar saya? Belum Pak. Oh, belum ya? Belum Pak. Oke. Belum ada. Gimana caranya? Kenapa? Sharing, share. Ini sudah Bapak Ibu? Kalau ini bagaimana? Masih belum? Belum Pak. Belum terlihat Pak. Oh. Sebentar. Mungkin kendala jaringan Pak. Iya Ibu, dan jaringan juga menjadi masalah. Ini sudah terlihat Bapak Ibu? Belum Pak. Belum juga? Iya belum Pak. Oke. Kan tahu kalau habis wisuda. Belum terlihat ya Bu ya? Masih belum terlihat ya Bapak Ibu ya? Belum Pak, betul belum. Kita coba buka pakai itu.
Oke. Seperti cek Ibu. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah Bapak. Sudah terlihat. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu bukanya ini ya. Google Scholar. Nah, di Google buka Google Scholar. Nah, ini bisa pakai dua device nih. Ayo semangat Kakak, kasih coklat. Nah, misalnya Bapak Ibu mencari sini kita cari judul artikelnya itu adalah fokus belajar siswa SD. Jadi misalnya Bapak Ibu baru kita IG kok baru itu sepertinya Bu Datu bisa di mute dulu Bu. Suaranya pecah. Ya, misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kita ingin mempelajari atau mencari topik mengenai fokus belajar. Itu aja. Fokus belajar siswa SD. Ini kemudian kita batasi dari tahun 2018. Nah, udah dapat artikelnya 1, 2, 3. Oke. Misalnya kita ingin bacain dulu nih misalnya. Tinggal di download ya. Tinggal di download. Nah, ini kan ada artikelnya ini. Bapak Ibu baca, kemudian tugasnya itu kan membuat rangkuman Bapak Ibu ya. Membuat rangkuman. Membuat rangkuman. Nah, ini cari dulu catat minimal 10 referensi. Kemudian dibuat rangkuman. Dibuat rangkuman itu apa? Dibuat rangkuman itu masalahnya apa? Metodenya yang digunakan apa? Metode ini. Kemudian ini seperti apa? 3 itu saja Bapak Ibu yang dibuat rangkuman. Yang dibuat rangkuman itu adalah masalah yang dibahas apa, pendahuluan. Kemudian metode yang digunakan apa? Seperti yang di bagian metode itu ada lengkap nggak semuanya? Atau ada yang kurang misalnya. Kemudian hasilnya seperti apa? Itu saja dibahas. Nah, ini kan nggak ada angka-angkanya, nggak ada cerita kayak ini. Bapak Ibu bisa buat seperti ini. Nanti. Seperti ini Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu mau membahas mengenai artikel yang seperti ini. Ini juga bisa jadikan contoh artikel yang akan kita gunakan. Nah, ini berkaitan dengan tugas 1. Judulnya seperti apa? Judul itu berkaitan dengan tadi topik yang ingin Bapak Ibu bahas. Misalnya tadi Pak Adi ingin mengenai fokus belajar. Kemudian Bu ingin mempelajari mengenai fokus belajar. Tidak apa-apa, nanti fokusnya adalah karena tadi Pak Abid itu menggunakan media berupa media digital, tuliskan perbaikan pembelajaran siswa, perbaikan fokus belajar menggunakan media digital misalnya. Misalnya Bu Datu di pembelajaran berkelompok ditanya. Judulnya itu misalnya perbaikan fokus belajar siswa kelas 3 SD menggunakan metode pembelajaran berkelompok. Itu saja. Itu sudah fokus, itu sudah judul yang cukup spesifik kok Bu. Itu buat judul. Dibuat dulu saja. Tidak apa-apa, nanti judul itu bisa direvisi. Karena tadi kan kita bahas mengenai judul artikel itu kan harus bagian paling akhir yang ditulis. Di sini mintanya di bagian paling awal, kita tulis dulu saja. Nanti seiring berjalannya waktu, kita revisi. Tuh, ini buat dulu judulnya, yang kedua buat rangkumannya. Yang dirangkum apa? Yang tadi pendahuluannya yang dirangkum, kemudian itu metodenya, kemudian itu adalah hasil bahan. Itu saja yang dirangkum. Kalau misalnya Bapak Ibu mau lebih spesifik, rangkumannya itu
lebih jelas seperti itu, ini saya punya membuat rangkuman. Kita punya contoh membuat rangkuman boleh seperti ini. Seperti ini saja Bapak Ibu. Dibuat model seperti ini saja nanti. Ini artikel 1, judulnya apa, siapa penulisnya, nama jurnalnya apa, kemudian permasalahannya ini permasalahan ini ada di bagian pendahuluan ya Bapak Ibu. Di bagian pendahuluan, terus metodologi yang digunakannya apa, terus temuannya apa. Gitu aja. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Dibuat seperti ini saja cukup. Mana, Ibu? Sudah kebayang, Bu, membuat rangkuman? Bu? Apakah sudah jelas mengenai tugas membuat rangkumannya? Maaf Bapak, mengenai judul harus lengkap ya Bapak. Seperti Enggak harus lengkap. Tahun, halaman begitu. Oh, yang ininya Bu ya, yang ini Bu ya. Iya. Ini kan bisa dicari di sini Bu. Misalnya Ya. Judulnya ini. Ya. Oke. Terus penulisnya ini. Nama jurnalnya ini. Halaman nama jurnalnya ini. Terus volume nomornya ada ini. Tinggal copy aja. Berarti memang harus ditulis lengkap semuanya begitu maksudnya gitu Bapak. Ditulis lengkap. Harus ditulis lengkap Bu. Kan nanti ketahuan Ibu nanti memilih jurnal yang betul atau yang salah begitu Bu. Karena kalau misalnya jurnal ini itu nggak ada. Kemudian contoh linknya juga dicantumkan sekalian Bapak. Link online-nya yang ini opsional. Kalau Ibu mau mencantumkan boleh, kalau tidak mencantumkan juga tidak apa-apa. Iya Bapak, kan karena kan kalau kita lihat kan sudah terdownload nggih Bapak nggih. Kalau mau cari lagi kan agak susah begitu. Nggih. Yang ini aja yang penting. Judulnya, siapa penulisnya, jurnalnya apa, diterbitkan tahun berapa, terus volumenya berapa sama halamannya berapa. Itu aja. Untuk identitasnya. Yang ini nggak usah. Yang ini nggak usah ya Bapak Ibu ya, yang DOI nggak usah. Baik. Terima kasih Bapak Rizky. Terima kasih Pak. Oke. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Masih ada yang perlu ditanyakan Bapak Ibu? Halo? Ya Pak, mau bertanya, kalau misalkan untuk merangkum minimal dari 5 buku itu maksudnya buku judulnya harus sama seperti itu atau bagaimana Pak? Yang bukunya dihilangkan saja Bu, 5 dari artikel saja.
Nanti diganti Oh, saja, cuma jangan dari 5 artikel buku. aja. Karena nanti kalau jadi Oh maksudnya iya 5 ya. jadi 5 kan harusnya kan 5 artikel 5 buku. Oke. Diganti Ya. saja menjadi 10 artikel. Jadi 10 artikel saja. Oh, Yang 5 bukunya dihilangkan 10 tapi diganti artikel. menjadi 10 artikel. Ya. Oke. Oh iya. Soalnya kalau nanti Ibu merangkum buku, itu nanti bukunya tebal-tebal Ibu. Ibu bacanya 300 halaman, 400 halaman, kan banyak. Nah, nanti baca artikel saja. Artikel itu kan rata-rata kan ada 10 sampai 20 halaman cuma. Oke? Iya Pak, terima kasih. Oke. Itu aja, Bu. Oke. Ada yang masih perlu ditanyakan Bapak Ibu terkait tugas satunya? Cukup nggih? Kita coba bahas satu contoh artikel yang akan kita buat ya. Bapak Ibu masih bergabung di halaman meeting ini kan, Bu? Pak? Masih, Iya, Pak. masih Pak. Masih Mas- Pak, Oke. masih Pak. Saya khawatir saya udah ngomong sendiri aja ini. Masih Pak, masih. Nah, kalau on cam itu terkendala Oke. jaringan. Di Blitar hujan. Nggak apa-apa, Bu. Yang penting ini ya, Bu, ada suaranya, Bu. Atau ketika tanya ada orangnya gitu, Bu. Biar nggak kayak ngomong sendiri. Ya, Bapak. Oke. Iya Pak. Nah, ini contoh artikel. Oke. Ini contoh artikel nanti yang akan kita buat. Misalnya, ini kita akan bedah ya. Ini judul contoh artikelnya, ini Bu Ragustini. Ini beliau adalah guru SD di SDN Gerbang Raya 3 di Kota Tangerang. Beliau menulis ini sebagai PTK beliau atau kemudian kita buatkan jurnal artikel jurnalnya. Nah, judulnya sederhana saja Bapak Ibu. Penggunaan kartu positif negatif untuk meningkatkan hasil belajar. Sudah paham ya berarti? Berarti dari judulnya, berarti artikel ini akan membahas mengenai kartu positif negatif yang kaitannya dengan hasil belajar. Pak, saya kan nggak hasil belajar, saya kan minat belajar. Boleh saja, kayak Pak Abi tadi. Penggunaan multimedia untuk meningkatkan minat belajar siswa SD misalnya. Boleh saja, sederhana saja. Seperti itu saja judulnya sudah cukup. Tapi Bapak Ibu tidak boleh menyebutkan SD katanya. Misalnya SDN 1 Kota Bandung misalnya. Atau SDN 1 Kota Subang. Ya jangan disebutin. SD saja sampai SD-nya saja. Penggunaan kartu positif negatif untuk meningkatkan hasil belajar siswa SD pada materi boleh. Pada tema 3, tema lingkungan, tema benda-benda di sekitarku boleh, tidak masalah. Tapi jangan disebutkan SD. Itu. Kemudian di sini sudah dijelaskan ada namanya, di sini ada afiliasinya. Nah, kemudian di sini ada abstraknya. Abstrak itu kayak rangkuman Bapak Ibu, rangkuman keseluruhan. Jadi artikel yang 10 halaman ini dirangkum menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nulis saja. Seperti itu cara abstrak itu. Nanti kita akan teknis merangkum abstrak. Kalau beda ya sama kesimpulan. Kalau kesimpulan itu ya fokusnya itu tadi ada dampak sosial dan ada menjawab masalah. Kalau abstrak ini artikel dalam 8 baris, terus 2 baris lah gitu. Biasanya abstrak ini tuh antara 100 sampai 200 kata saja Bapak Ibu. Jadi tidak boleh panjang-panjang juga. Kemudian di sini ada pendahuluan. Pendahuluan di sini bercerita mengenai bahwasannya masalahnya itu adalah proses pembelajaran matematika yang tidak sesuai dengan problemnya. Itu dibahas di sini adalah fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan antara proses pembelajaran ideal dengan proses pembelajaran yang terlaksana. Jadi idealnya proses itu seperti A, tapi ketika pembelajaran di sini Bu Agustini ini pembelajarannya seperti B, sehingga nanti siswa itu tidak sampai itu hasilnya gitu. Makanya dibuat suatu upaya
upaya untuk menyelesaikan permasalahan itu dan upaya untuk membuat hasil belajar siswa itu seperti apa yang diharapkan. Nah, Bu Gustin itu idenya apa? Menggunakan kartu positif negatif. Diceritakan di sini bahwasanya penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar peserta didik melalui pembelajaran learning yang dibantu dengan menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang digunakan adalah kartu positif negatif. Kalau Pak Abid mungkin pembelajarannya itu adalah media pembelajaran multimedia. Kalau Bu Datu mungkin tadi nggak pakai media, tapi pakai metode misalnya, model pembelajaran berkelompok misalnya. Learning how misalnya namanya. Itu kan bisa saja disesuaikan dengan apa yang kita lakukan. Metodenya seperti apa? Nah, metode ini diceritakan ini penelitian inilah penelitian tindakan kelas. Nah, jelas bahwasannya inilah PTK. Siswanya adalah siswa kelas 5 di salah satu SDN di Tangerang. Jumlahnya berapa orang? 24 orang. Kemudian proses pembelajarannya, proses penelitiannya bagaimana? Proses penelitiannya ini ada prasiklus, ada siklus 1, ada siklus 2. Ini prosedurnya atau alur penelitiannya. Dijelaskan prasiklus itu ngapain aja. Nah, ini tadi teacher intervention atau timnya seperti apa? Siklus 1 itu ngapain? Siklus 2 tuh ngapain? Siklus 3 tuh ngapain gitu. Nah, kemudian kartu positif negatif itu modelnya seperti apa? Ya sederhana aja, gambarnya saja. Jadi yang dijadikan foto itu Pak atau Bu Datu itu tidak kegiatan pembelajarannya, tapi adalah media yang digunakan atau mungkin kalau tadi menggunakan metode atau model itu yang ditampilkan itu adalah sketsa. Misalnya ada kelompok 1, kelompok 2 sketsa, bukan foto orang-orangnya. Kalau misalnya foto orang-orang yang ditampilkan itu misalnya nanti Bapak Ibu menampilkan foto siswa kita tanpa persetujuan siswa itu dalam etika ilmiah itulah kenapa, karena dia berhak menuntut kenapa foto saya ditampilkan, kan tidak ada pemberitahuan kepada saya suatu saat nanti misalnya gitu. Tapi mudah-mudahan tidak ada gitu. Diceritakan seperti apa. Nah, justru tahapan metodologi inilah yang menjadi kunci bahwasanya penelitian saya itu menghasilkan hasil yang akurat begitu. Diceritakan hasil pembahasannya. Pada prasiklus hasilnya bagaimana? Tuntas itu cuma 20% nih. Yang tidak tuntas itu 78%. Kemudian dilakukan siklus pertama. Nah, ini kenapa hasil refleksi dirinya itu adalah pada tahap siklus 1 itu ada yang belum muncul itu adalah metodenya hasilnya masih kurang-kurang semua nih misalnya. Dan diperbaiki pada siklus 1. Ada penjelasan konsepnya, ada perbaikan semuanya secara menyeluruh. Kemudian hasilnya lebih baik nih, 54% yang tuntas, tidak tuntas itu adalah 45%. Oh, masih kurang nih 50-50, 50-50. Masa siswa itu cuma lulusnya cuma 50% gitu. Akhirnya dilakukan lagi. Bagaimana caranya itu adalah buat siklus ini. Perbaiki lagi pada siklus kedua. Akhirnya lebih baik. Yang tuntas itu adalah 87%, yang tidak tuntas itu adalah 12%. Kalau dibuatkan grafik tiga-tiganya gimana? Tuh naik. Prasiklus cuma 20, siklus 1 cuma 54, siklus 2 naik jadi 87. Artinya apa? Penggunaan kartu positif negatif itu mampu meningkatkan hasil belajar. Seperti itu. Kemudian kita bahas bagaimana peningkatan yang terjadi, diceritakanlah secara deskriptif. Ibu ceritakan saja ciri-ciri kalau misalnya tadi fokus belajar misalnya. Apa sih yang Ibu maksud dengan peningkatan fokus belajar itu misalnya? Setelah pembelajaran menggunakan belajar kelompok itu selama 2 bulan misalnya siswa itu mulai bisa berinteraksi dengan lain. Itu diceritakan saja Bapak Ibu. Diceritakan saja secara detail. Ini diceritakan saja. Buatlah kesimpulan nantinya. Nah, referensinya di sini minim, kalau di sini tuh 20 ada kayaknya ini. Nah, itu seperti ini. Oke. Sedikit kan Bapak Ibu cuma 10 halaman daripada kita bikin PTK itu kayaknya ini ada ratusan halaman nih kayaknya nih. Kalau artikel cuman 10 halaman saja. Oke. Bayang Bapak Ibu terkait tuntutan tugas akhirnya ini membuat artikel seperti ini. Salah Bapak Ibu ya. Halo.
Pak, mohon maaf Pak, bertanya Pak. Nggih, Pak, boleh Pak. Nggih. Nuwun sewu, contoh yang di layar ini berarti merupakan nanti apa namanya yang akhir yang kita buat gitu Pak. Berarti ini Pak. Kurang lebih seperti ini Pak. Hanya 10 apa namanya? Mohon maaf 10 halaman. Nah, terkait contoh dan apa namanya? Tata cara penulisan dan sebagainya. Mohon maaf Pak, mungkin nanti setelah grup WA apa namanya? WA ada bisa Pak minta di-share Pak contoh-contohnya Pak untuk mungkin mohon maaf untuk panduan menyusun Pak. Terima kasih. Nggih, bisa Pak. Nanti kita buatkan nggih Pak. Lagi Bapak Ibu? Ini salah satu contoh saja Bapak Ibu ya. Contoh yang lain itu banyak. Bapak Ibu juga bisa buat artikel seperti ini. Seperti ini juga bisa Bapak Ibu. Ini saya cuma juga baca tadi. Format itu bebas ya, jadi kita mengikuti. Nah, saya ceritakan masalahnya itu apa. Terus metode yang saya gunakan itu seperti ini. Saya menggunakan desain eksperimennya itu adalah eksperimen one group pre-Jasper design seperti itu. Terus skala Likert observasinya gimana? Ini observasi saja. Pelaksanaan pembelajarannya bagaimana? Post test observasinya bagaimana? Ini deskripsi kegiatannya. Itu persiapan gini, waktu praktikum, waktu penutupannya seperti ini. Terus dilihat saja pelaksanaannya. Ini kan ada 6 orang yang mengamati nih. Kira-kira kan mereka dikasih tuh pengamatan, dikasih lembar pengamatan 1 sampai 5. 1 sampai 5. Kemudian si A, si B, si C, si D, si E sampai si F dia melakukan pengamatan bahwasanya kata si A, oh poin pertama itu ketika pembukaan itu peserta didik duduk berkelompok sesuai arahan guru. Itu cuma 4 poinnya nggak sampai 5 gitu. Nanti diinterpretasikan saja seperti ini. Ini juga bisa jadi laporan apa. Ini hanya pembelajaran seperti biasa. Tadi yang saya ceritakan tadi. Kalau misalnya 2019 itu misalnya pembelajaran ideal untuk kelas 3 itu seperti A, tapi ketika setelah pandemi kok cuma sampai B. Kan ada tuh permasalahan itu dibahas gitu. Simpelnya. Ini cuma 7 halaman malahan justru Pak, lebih sedikit. Bisa jadikan contoh juga. Ada ininya nggak ya? Ada template-nya nggak ya? Nah ini kalau misalnya dari UT yang di website UT itu kan ini contohnya. Kenapa saya tidak menggunakan contoh ini? Karena ini agak jauh dari concernnya kita yang orang pendidikan gitu Bapak Ibu. Kenapa? Karena di sini kan dia menceritakan itu kan kinerja layanan mall. Ini kayaknya bukan orang pendidikan maksudnya gitu. Nanti ini seperti ini Bapak Ibu, nanti saya akan membuat komentar-komentar seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa perbaiki seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tenggatnya tanggal 23 Oktober ya Bapak Ibu. Tugas 1 itu. Berarti cuma 3 hari lagi. Halo Bapak Ibu.
Untuk tugas 1 itu sampai tanggal 23 ternyata Bapak Ibu ya. Tinggal 3 hari lagi, itu berarti ini yang mengunggah ini nih. Mengunggah judul artikel, terus membuat referensi yang tadi, yang membuat apa namanya, membuat ini nih, 10 artikel. Jadi nanti Bapak Ibu setelah ini mohon dicari 10 artikel. Sederhana saja, carinya seperti ini tadi. Saya ingin mencari misalnya hasil belajar siswa tema 1 misalnya, tema 2 misalnya. Bisa saja hasil belajar siswa sumber energi. Nanti ceritakan saja tema 2 itu tentang apa. Kalau misalnya mengambil topik mengenai lingkungan untuk SD. Jangan lupa Ibu ngambil dia lingkungan tapi untuk SMP, lihat di situ itu. Karena juga ada di SMP, kadang juga ada gitu kan ya. Itu ambil apa spesifik saja di SD. Kalau di download ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ini silakan di download, kemudian mohon dibuat seperti ini. 1 2 3. Yang dibahas itu apa? Yaitu masalahnya apa? Masalah itu ada di bagian pendahuluan atau introduction. Terus metodologinya apa, langkah-langkah yang digunakan untuk idenya itu seperti apa. Kemudian temuannya apa. Siswa mengalami kesulitan dalam memahami konsep energi dalam bidang struktur atom, gelombang, sinergi listrik, dan magnet, serta muatan fisika. Siswa mengalami kesulitan dalam deteksi misalnya. Ini boleh-boleh saja Bapak Ibu, silakan. Ini dikumpul tanggal 23, berarti ya 3 hari lagi. Sabtu ya. Minggu. Karena minggu depan itu tanggal 24 kita asinkronus. Ada asinkronus Bapak Ibu. Nanti ini belajar untuk membuat mengutip dan menuliskan sumber kutipan. Itu nggih Bapak Ibu. Terus di kegiatan belajar 5 nanti kita di sini ada tugas lagi tanggal 30 Oktober. Terus kita web lagi tanggal bulan November, minggu pertama November kita web lagi, 2 minggu lagi berarti ada tugas lagi. Inilah kurang lebih Bapak Ibu untuk kegiatan belajar kita di sini. Nanti ini di web di sini kita boleh loh mengadakan web di luar jadwal kalau misalnya perlu gitu. Atau kalau misalnya cukup dengan diskusi via grup WA atau menggunakan Microsoft Teams juga tidak apa-apa. Oke, Bapak Ibu ada pertanyaan? Ada pertanyaan Bapak Ibu? Saya cukup Bapak. Masih berusaha mencerna Bapak. Oke, ya, nggak apa-apa, santai-santai aja Bu. Yang lain, Bapak, Ibu, boleh? Kita masih ada waktu kurang lebih 20 menit lagi untuk jadwal web ini. Boleh silakan bertanya apa saja. Mau mengulang materi yang awal tadi juga tidak apa-apa. Penting nanti tanggal 23 tugasnya diupload nggih, Pak, Bu? Insya Allah Bapak. Insya Allah. Iya Pak. Insya Allah Pak. Jujur tambah cekot-cekot ini Pak. Maaf Pak Rizky, untuk penggunaan media itu kata-katanya itu penerapan atau penggunaan? Boleh penggunaan, boleh penerapan Bu, enggak apa-apa. Oh begitu.
Iya. Baik. Tadi yang bikin grup WA siapa nggih? Udah dibuat belum ya? Yang Belum Pak, belum dibuat, belum punya WA teman-temannya Pak. G, boleh ini Bu Bapak boleh di-share ya nggih WA grupnya Bapak, nomor WA-nya biar nanti Bu Yesi bisa bantu untuk buatkan kita grup gitu. Sepertinya sudah ada di grup di ini Bu, di apa namanya? Di kolom chat Bu, dibuat saja enggak apa-apa. Biar nanti saya gimana ya? Saya bisa nambahkan ini enggak ya? Enggak ya? Saya enggak bisa nambahkan file ya Pak Bu. Oke, nanti saya kirim ke grup WA saja ya format ininya. Boleh Bu Yesi, gimana? Kayaknya right hand, gimana Bu? Di kita ada 15 orang kalau ada saya. Ini saya coba. Jangan, oh iya Bapak Ibu jangan lupa ngisi presensi nggih yang di sini. Takutnya nanti kelewat juga. Saya kadang presensi agak lupa-lupa juga ya. Ada presensi enggak ya? Oh, enggak ada. Saya mau cek. Pak Yakub ada? Pak Yakub? Ada katanya. Bu Yuri? Sudah tidak ada. Bu Dian? Ya, juga tidak ada. Bu Suliati? Ini tadi ada Bu Suliati ya? Ada Bu Suliati, ada ini. Terus Bu Yesi ada, Bu Monica? Ada ya? Oke, Bu Reza ada, Bu Musliani Datu ada, Bu Ratu? Ada juga. Bu Yeni tadi ada, Pak Abid, Bu Rehulina juga ada, Bu Freti ada, Bu Isma ada. Oke, berarti teman-teman yang lainnya sepertinya belum ini ya. Kayak ya belum bergabung atau gimana ini. Nah, ini Bu Yesi belum pernah buka e-learning gitu, Bu, sama Bu Monica, sama Bu Yuri. Ini masih never ini aksesnya. Nanti dibuka-buka nih Bu e-learningnya. Bu Yesi, Bu Yusi, maaf, Bu Yusi, bukan Yusi. Ada gitu. Bu Ibu nanti buka-buka e-learningnya nggih, biar nanti bisa. Pak, suaranya Pak nggak jelas Pak sama saya Pak. Oh, yang nggih Bu.
Nanti Bapak Ibu mohon dibuka-buka nggih e-learning-nya biar nanti kalau ada apa-apa dari informasi dari pihak UT ataupun informasi dari saya via pengumuman itu bisa langsung dapat informasinya seperti itu. Ya, Pak. Ini juga kemarin hasil PTK yang kita bantu untuk terbitkan. Itu di tapi bahasa Inggris. Ini juga Bu Agustini ini yang bikin. Ini PTK beliau juga ini. Ini juga kemarin seperti ini. Ini yang bahasa Inggrisnya. Sama ini menceritakan masalahnya apa, ini metodenya apa, ceritakan di siklus pertama ngapain, siklus kedua ngapain, siklus 1 ngapain, siklus 2 ngapain, hasilnya seperti apa. Kayak gitu aja. Terbit udah 2 sama Bu Agustini ini. Jadi kalau Bapak Ibu juga perlu untuk publikasi atau PTK dan sebagainya nanti seperti ini saja Bapak Ibu, nanti bisa dibantu untuk publikasinya untuk kenaikan pangkat atau apa seperti itu. Cukup Bapak Ibu? Ada pertanyaan lagi sebelum kita akhiri? Halo? Cek, suara saya ada? Iya, Pak, ada. Ada, Pak. Ini ada pertanyaan lagi atau kita akhiri saja? Sudah cukup ya? Oke. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan dari Bapak Ibu lagi. Nanti untuk tugasnya mohon di-upload. Minggu depan itu ada tugas lagi, mohon dibuka e-learning-nya. Dan mohon segera kalau misalnya perlu dibuat grup WA, silahkan via grup dibuka grup WA-nya. Atau kalau mau chat atau kalau mau pakai Google, mau menggunakan Microsoft Teams juga boleh. Atau bertanya via e-learning juga sangat diperbolehkan. Itu nggih Bapak Ibu. Oke, Bapak. Oke, sudah saya akhiri. Mohon Bu Yesi bikin grup WA-nya. Itu semua nomor rekan-rekan sudah ada di kolom chat. Oke. Sekian. Pak, izin Pak. Nggih, Ibu. Minta teman yang lain aja Pak bikin grup WA-nya, ini agak terkendala sinyal Pak, agak susah bukanya Pak. Oke. Bapak Ibu siapa yang bisa bantu untuk buat grup WA-nya, Bapak Ibu? Pak Abid bisa bantu buat grup WA, Pak? Oke, Pak, berarti saya minta waktu sebentar nyalain nomor dulu Pak atau gimana Pak? Nggih, boleh Pak, monggo Pak. Oke. Mohon dibantu nggih Pak buat grup WA-nya. Oke, Mak.
Mohon maaf Pak, ini nomornya saya di chat tak foto kok baru ada 7, baru ada 7 Pak. Belum. 7 Pak. Apa? Apa saya motonya? Bentar. 1, 2, 3, 4, 5. Maksudnya memang baru 7 Pak. Izin Pak Abid, izin Pak Abid. Nggih. Punya saya tolong catat aja Pak Abid. Ini laptopnya error kayaknya nggak bisa ini. Nggih. 083. Suaranya putus-putus, Bu. Iya, sinyal ini Pak. 08 Nulis di chat saja, 0813 Bu. Kosong. Nggih. 0813 Nggih, 08. 6872 Iya. 8217. 8217. Atas nama Bu, mohon maaf Bu, ulang Bu. Ibu Yesi Pak, Ibu Yesi Pak. Iya. Kasih Pak. Nggih. Baik, gitu Bapak Ibu, mohon tugas dikerjakan. Sampai jumpa kita 2 minggu lagi untuk web yang kedua. Itu sudah mulai, harapan saya di web yang kedua ini Bapak Ibu sudah punya data nggih. Jadi kita olah data dan mulai menuliskan seperti itu. Baik Bapak Ibu, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan. Selamat beraktivitas dan selamat mengerjakan tugasnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, monggo. Ini saya end aja nggih, Bu. Iya, Pak.